Saya mulai dengan macam-macam pola bilangan yang umum diketahui ya. Nah, teman-teman, yang namanya pola itu pasti dia sudah mempunyai karakter tertentu. Nah, ada beberapa contoh pola, misalkan pola aritmatika. Pola aritmatika itu misalkan barisan yang memiliki beda sama ya, misalkan seperti ini 3, lalu kemudian 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Ini disebut dengan pola aritmatika. Ini selisihnya 3, 3, 3 terus ya. Oke, seperti itu. Ada juga barisan yang menurun ya, misalkan gini 20, kemudian 16, terus 12, 8, dan seterusnya. Ini artinya dia dikurangin 4, dikurangi 4, dikurangi 4. Ini juga disebut dengan barisan aritmatika. Nah, tapi ada juga yang dinamakan barisan aritmatika bertingkat. Di sini dia mempunyai beda, tetapi bedanya itu baru ketemu sama pada tingkat kedua atau ketiga dan seterusnya. Sekarang kita punya barisan seperti ini 3, 8, 15, 24 dan seterusnya. Nah, ini kalau dilihat bedanya, ini itu bedanya 5. Tapi di sini bedanya 7, di sini bedanya 9. Nah, sedangkan kalau dilihat lagi, oh di sini bedanya adalah 2, baru ketemu bedanya sama tapi di tingkat yang kedua. Ya, bisa jadi ditemukannya baru di tingkat yang ketiga. Ya, biasanya kalau dia ada di tingkat kedua itu nanti akan mempunyai pola kuadrat. Ya, seperti itu. Oke, lalu ada juga yang namanya pola geometri ya. Pola geometri ini mempunyai kelipatan atau rasio sama ya. Misalkan kita punya bilangan yang gampang aja ya, 2, 6, 18, 54 dan seterusnya. Ini artinya dia punya rasio 3 atau kelipatan 3 ya, dikali 3, dikali 3, dikali 3. Lalu kemudian misalkan berapa, 20, kemudian 10, kemudian 5, lalu menjadi 5/2, 5/4. Ini dia punya rasio setengah ya, seperti itu ya. Jadi ini menjadi setengah kali. Artinya mencari rasio itu bisa dicari dari suku bilangan dibagi dengan bilangan sebelumnya. Oke, ada juga pola geometri dibedakan menjadi 2. Pola geometri divergen itu yang rasionya makin membesar, itu artinya tidak dapat ditentukan jumlah derajatnya seperti ini. Kalau kita punya 1, 3, 9, 27, 81 dan seterusnya, ini nggak ada batasnya. Itu tidak akan bisa ditentukan jumlah derajatnya. Namun ada juga pola geometri yang konvergen, itu yang rasionya makin mengecil ya. Misalkan ini saya balik tadi 27, kemudian 9, kemudian 3, kemudian 1, kemudian 1/3, 1/9. Ini memang nggak habis, tetapi di sini akan mendekati angka 0 karena dia makin kecil, makin kecil, makin kecil. Nah, ini disebut dengan pola geometri konvergen. Nanti pola ini bisa dihitung rumus limit jumlahnya. Oke, ada juga pola bilangan yang memang sudah ditentukan secara khusus. Misalkan pola bilangan persegi, itu rumusnya adalah n kuadrat. Pola bilangan persegi panjang, itu rumusnya n kali n plus 1. Pola bilangan segitiga, itu setengahnya persegi panjang. Ya. Kemudian ada pola bilangan cacah genap, polanya 2n-2, ada pola bilangan ganjil, ya, ada pola bilangan segitiga Pascal dan lain-lain. Itu yang sudah ditentukan secara khusus ya. Ada juga yang namanya pola barisan Fibonacci. Fibonacci ini gampangnya seperti ini, pokoknya jumlah dua suku sebelumnya sama dengan suku setelahnya. Jadi ini teman-teman bisa lihat 1 ditambah 2 itu 3, 2 ditambah 3 5 ya, 3 ditambah 5 8, 5 ditambah 8 13, 8 ditambah 13 21. Nanti kalau kita suruh meneruskan, ini berapa jawabannya? 34 ya, dan seterusnya. Itu namanya pola bilangan Fibonacci. Oke, nah tapi ada juga mungkin pola yang dinamakan pola tidak beraturan. Ini tidak dapat ditentukan rumusnya, tapi kita bisa meneruskan. Akan dilihat 1, 4, 6, 9, 11, 14, 16. Polanya nggak tahu ini pola apa. Mungkin teman-teman bisa lihat dari sini. Ternyata kalau bilangan 1 ke sini ini ditambah 5. 6 ke 11 juga ditambah 5. 11 ke 16 juga ditambah 5 ya. Nah, tapi kalau yang genapnya 4, 9, 9 ke 14 ini ditambah 5 juga ya. Oke, jadi artinya ini tuh polanya dari setiap suku yang berselisih 1 itu akan ditambah 5. Sehingga nanti berikutnya habis 14 ini akan menjadi 19 ya, ini ditambah 5. Kemudian ini tambah 5 lagi jadi 21 dan seterusnya. Ya, itu contoh beberapa pola-pola yang ada di barisan bilangan. Oke, nah simbol utama di pola bilangan kita mengenal ada n, tadi sudah ada dikatakan UN ya. N itu adalah urutan bilangan kesekian
Sedangkan kalau UN itu adalah suku ke N. Jadi nanti kita lihat dengan contoh. Kalau SN itu adalah jumlah N suku pertama. Jadi kalau bahasanya di sini itu U itu adalah unit, kalau S itu adalah sum. Ya, kita tahu sum itu artinya jumlah. Ya. Nah, misalkan ada barisan bilangan seperti ini, 1, 7, 13, 19, 25, dan seterusnya. Kalau yang disebut dengan suku pertama, ya ini. Suku pertama adalah 1. Lalu kalau yang disebut dengan suku keempat, yang mana teman-teman? Ini U1, U2, U3, U4. Jadi U4-nya adalah 19. Tapi hati-hati kalau yang disebut dengan S3. S itu adalah jumlah. Jadi kalau kita mencari S3 adalah 1 ditambah 7 ditambah 13. Jadi 3 suku pertama kita jumlahkan sehingga ketemu 21. Sedangkan misalkan S5 berarti ini akan dijumlah semua ya. 1 ditambah 7 ditambah 13 ditambah 19 ditambah 25. Ya, nanti akan menghasilkan angka 21 tambah 19, 40 ditambah 25 ketemu 65. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, untuk menentukan pola ya, soal-soalnya tidak terlalu banyak. Misalkan seperti ini, kita suruh menentukan bilangan dari pola tertentu. Tentukan 4 suku pertama dari barisan yang memiliki pola 3M min 7. Oke, jadi kita mulai dari soal pertama. Kalau polanya 3N min 7, berarti kita bisa mencari U1-nya adalah 3 kali 1 min 7 ya, ketemu min 4. Lalu U2-nya 3 kali 2 min 7 ya, akan ketemu min 1. Nah, di sini kita bisa lihat, kalau rumusnya itu 3N, biasanya dia akan ditambah 3. Ya, jadi nanti kalau suruh menentukan pola bilangannya, habis min 4, itu kemudian min 1, kemudian tinggal ditambah 3 lagi, jadi 2, kemudian 5. Ini 4 suku pertama ya. Nah, itu kalau polanya langsung hanya N saja. Tapi kalau polanya dalam bentuk yang lain-lain, ya kita cari saja seperti yang dipolakan. Ya. Misalkan ini N kuadrat plus 2N min 4. Kalau kita mencari U1, berarti 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 min 4 akan ketemu min 1. Kalau kita mencari U2, 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 min 4 akan ketemu 4 ya. Kalau U3 berarti 3 kuadrat ditambah 2 kali 3 min 4, ini 9 ditambah 6, 15 dikurangi 4. Kalau U4, 4 kuadrat ditambah 2 kali 4 min 4 akan ketemu 8 ditambah 8, 16 ditambah 8, 24 dikurangi 4 ya, 20. Sehingga 4 bilangan pertamanya adalah min 1, 4, 11, kemudian 20. Oke, itu ya teman-teman ya. Kemudian contoh lagi, UN-nya adalah N per 2 plus N plus 1. Sudah kita cari dengan cara yang sama. Kalau U1 berarti N-nya dimasukkan 1, ini akan menjadi 1 plus 2 per 2, 1 ya, ketemu 2. Lalu kalau U2 akan ketemu 1 per gini ya, didapat 1 plus 2 per 3, kita dapat 5 per 3 ya. Kalau U3-nya itu adalah 1 plus 2 per 3 plus 1, itu akan ketemu 1 plus setengah 3 per 2. Kemudian U4-nya 1 plus 2 per 4 plus 1, akan ketemu 1 plus 2 per 5, 7 per 5. Sehingga bilangannya adalah 2, 5 per 3, kemudian 3 per 2, kemudian 7 per 5 ya. Ini 4 bilangan pertama. Oke, kemudian soal nomor 4, UN-nya adalah akar pangkat 3 dari 2N plus 3. Oke, kita bisa masukkan kalau ini diganti 1, berarti nanti 2 kali 1 tambah 3 di akar pangkat 3 akan ketemu akar pangkat 3 dari 5 ya. Dengan cara yang sama nanti kita bisa mencari U2, U3, dan U4 ya. Akan ketemu 2 kali 2 tambah ini ketemu akar pangkat 3 dari 7, kemudian akar pangkat 3 dari 9, akar pangkat 3 dari 11, sehingga barisan bilangannya adalah akar pangkat 3 dari 5, akar pangkat 3 dari 7, akar pangkat 3 dari 9, akar pangkat 3 dari 11, seperti itu ya. Oke, ini gampang sekali, jadi tinggal dimasuk-masukkan saja. Nah, kalau dibalik, misalkan kita mencari pola bilangan dari yang barisannya sudah diketahui. Oke, yang penting kita tahu dulu apakah dia punya pola khusus atau enggak. Misalkan gitu teman-teman, kalau kita lihat 5, 12, 19, 26, ini ternyata adalah pola khusus dengan bedanya 7 ya. Nah, saya punya trik seperti ini. Kalau bedanya 7, itu pola UN-nya pasti 7N. Ya. Nah,
tinggal kita masukkan nih, N-nya itu biasanya dimasukin aja 1. Kalau 7 kali 1 itu berapa teman-teman? 7 kali 1 adalah 7 ya. Padahal suku pertamanya adalah 5. Jadi 7 supaya menjadi 5 kita kurangi 2 ya. Sehingga polanya adalah 7N-2. Gampang banget ya. Lalu kemudian ini 88, 82, 76, 70. Nah di sini itu bedanya minus 6. Kalau bedanya minus 6, UN-nya juga min 6N. Nah kita coba misalkan ganti 1. Min 6 dikali 1 itu min 6. Nah min 6 ditambah berapa supaya dia bisa menjadi 88. Ya kan? Karena suku pertamanya 88. Berarti dia akan ditambah dengan 94. Sehingga polanya adalah min 6N plus 94. Itu kalau bedanya sama. Tapi kalau ini misalkan 3, 6, 12, 24 udah nggak bisa teman-teman ya. Kita jabarkan di sini 3, 6, 12, 24 ya. Nah di sini kita harus mencari polanya ya. Pokoknya yang depan ini harus dimulai dari pola pertama. Cuman kalau kita bisa melihat 3 itu bisa kita dapat dari 3 kali 1. 6 bisa kita dapat dari 3 kali 2. 12 bisa kita dapat dengan 3 kali 4. 24 itu 3 kali 8. Nah, di sini ini adalah polanya itu selalu 3, teman-teman ya. 3 dikalikan dengan 1, 2, 4, 8. Nah, 1, 2, 4, 8 itu adalah 2 pangkat. Kemudian 3 kali 2 pangkat 1, kemudian 3 kali 2 pangkat 2, kemudian 3 kali 2 pangkat 3. Sehingga kita bisa rumuskan ini adalah pola 3 kali 2 pangkat N-1. Kenapa N-1? Karena N-nya harus dimulai dari 1. Padahal ini kan adalah 2 pangkat 0, sehingga 1 dikurangi 1, 0 ya. Ini adalah pola UN-nya. Oke. Contoh lain, misalkan nomor 4. 4 per 3, 4 per 8, 4 per 15, 4 per 24. Jelas pola UN-nya adalah pembilangnya pasti 4. Jadi kita bedah dulu untuk ini teman-teman. Yang barisan bawahnya saja. Ya, 3, 8, 15, 24 penyebutnya. Nah, kalau kita lihat, ini 3 ke 8 itu ditambah 5. 8 ke 15 ditambah 7. 15 ke 24 ditambah 9. Nah, ini yang kita sebut tadi aritmatika bertingkat ya. Di sini kelihatan dia bedanya 2. Nah, untuk mencari pola aritmatika bertingkat, caranya seperti ini. Kita gunakan angka-angka depan ini, 3, 5, dan 2. Lalu kita masukkan di rumus seperti ini. Kita mencari UN, itu adalah ini, 3 ditambah, selalu ditulis N-1 per 1, dikalikan dengan ini teman-teman, 5, ditambah lagi N-1, N-2, dibagi 1 kali 2. Jadi kalau di sini N-1 bawahnya 1, kalau ada N-2 bawahnya ada 2. Kita kalikan lagi dengan 2. Jadi angka-angka ini masuk di sini teman-teman ya. Di sini yang ini 5-nya ini akan masuk di sini, yang 2-nya ini akan masuk di sini ya. Kita tinggal jabarkan. Ini menjadi 3 plus 5N min 5. Di sini 2 dicoret dengan ini, kita bisa jabarkan N kuadrat min 3N plus 2. Sehingga ini akan didapat angka N kuadrat plus 2N. 3 ditambah 2, 5 dikurangi 5 habis ya teman-teman ya. Sehingga polanya ini adalah pola penyebutnya. Jadi kalau kita mencari rumus pola untuk soal nomor 4 adalah atasnya selalu 4, bawahnya itu N kuadrat plus 2N, seperti itu ya. Nah, ini beberapa contoh untuk mencari pola bilangan ya. Masih sangat banyak sekali cara-caranya, tetapi mudah-mudahan ini membantu kita untuk menjadikan tutorial yang baik untuk pengenalan di bab pola bilangan ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, dan share, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.